Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian semua? Untuk hari ini Bapak akan menyampaikan sebuah materi komunikasi bisnis di dalam satu semester ini. Di dalam satu semester ini ada 5 bab ya untuk kalian pelajari. Yang pertama tentang komunikasi bisnis, lalu komunikasi bisnis dalam bahasa Inggris, terus presentasi bisnis, produk dan layanan kepada pelanggan, dan teknik negosiasi. Nah, untuk hari ini Bapak akan menyampaikan bab 1 tentang komunikasi bisnis. Di sini kalian harus perlu ketahui dulu, harus kalian tahu tuh bagaimana cara berkomunikasi yang benar. Etikanya bagaimana nanti di dalam dunia bisnis. Nah, perkembangan komunikasi menjadi isu atau permasalahan yang sangat menarik untuk dibahas dan dipelajari. Manusia tidak pernah berhenti mengembangkan cara-cara berkomunikasi yang efektif, terutama yang berkaitan dengan penciptaan teknologi komunikasi. Nah, di dalam bab 1 ini kita bahas dulu tentang komunikasi, pengertiannya. Ya, pengertian komunikasi dan komunikasi bisnis. Nah, komunikasi berasal dari bahasa Latin yaitu communicare, yang artinya membuat sama. Dan komunikasi adalah suatu proses yang dilakukan oleh seseorang untuk menggunakan informasi agar terhubung dengan orang lain. Jadi berdasarkan pengertian tersebut dapat kita simpulkan komunikasi itu kayak suatu proses yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk memperoleh pengertian yang sama dan mengubah sikap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jadi komunikasi itu berlangsung 2 arah atau lebih. Jadi antara satu orang dengan orang lain itu dinamakan komunikasi, proses komunikasi. Selanjutnya unsur-unsur komunikasi bisnis. Yang pertama ada komunikator. Ya. Komunikator itu pengertiannya pihak yang mengirim informasi. Jadi pihak yang mengirim pesan gitu. Itu disebutnya orang itu komunikator. Lalu komunikan yang kedua, komunikan itu pihak yang menerima pesan. Nah, ini berarti orang yang kedua yang menerima pesan dari komunikator. Pihak yang menerima pesan. Lalu umpan balik itu tanggapan yang diberikan komunikan. Jadi misalnya si penerima menanggapi pesan atau informasi dari komunikator, itu dinamakan umpan balik, tanggapan yang diberikan komunikan. Lalu pesan itu informasi yang disampaikan oleh pengirim pesan kepada penerima pesan, itu dinamakan pesan. Jadi informasi yang disampaikan pengirim kepada penerima itu dinamakan pesan. Lalu faktor-faktor yang mempengaruhi komunikasi itu ada 3. Latar belakang budaya ya. Latar belakang budaya. Nah, latar belakang budaya ini memengaruhi cara seseorang dalam berkomunikasi yang terbentuk dari pola pikir seseorang melalui kebiasaannya. Ya, tentang budaya itu berarti pola pikir seseorang, latar belakang seseorang, pola pikirnya bagaimana, latar belakang seseorang tersebut melalui kebiasaannya. Jadi semakin sama latar belakang budaya antara komunikator dengan komunikan, maka komunikasi akan semakin efektif. Lalu kelompok. Nah, kelompok itu seseorang yang tergabung dalam kelompok akan mempengaruhi cara seseorang berperilaku, termasuk dalam cara ia berkomunikasi. Nah, misalnya seseorang yang aktif di kegiatan pramuka cenderung akan memiliki tingkat disiplin yang tinggi dan mudah bergaul. Nah, biasanya kalau dengan berkelompok itu biasanya tingkat disiplin yang tinggi dapat meningkatkan disiplin yang tinggi dan mudah bergaul biasanya kalau dengan berkelompok ya, tentunya dalam kegiatan pramuka itu. Lalu ada pendidikan. Pendidikan itu berpengaruh terhadap pola pikir dan wawasan seseorang dalam menyikapi suatu masalah, termasuk dalam berkomunikasi. Itu tuh dalam pendidikan.
Lalu selanjutnya etika dalam berkomunikasi dengan pelanggan tuh bagaimana etikanya, ya tingkah laku kita etikanya. Hal apa sih yang dia harus perhatikan? Yang pertama, berpikir positif dan logis. Nah, biasanya berpikir positif ini akan membantu penjual untuk bersikap tulus kepada pelanggan. Nah, misalnya membantu penjual berarti membantu seorang penjual itu makanan misalnya. Dia itu untuk bersikap tulus, jadi harus tulus kepada pelanggan. Sedangkan berpikiran logis itu maksudnya itu akan membantu pembeli untuk lebih memahami dan menerima informasi dari penjual. Nah itu. Lalu berpenampilan serasi. Nah, biasanya penampilan ini merupakan bagian dari integritas dari kredibilitas seseorang penjual. Biasanya kita harus perhatikan penampilan kita, misalnya sebagai penjual toko, misalnya kita penjual makanan di toko, ya kita harus perhatikan penampilan kita harus serasi. Nah, biasanya ketika konsumen merasa nyaman dengan penampilan dari penjual, maka penjual akan mendapat kepercayaan dari konsumen. Lalu selanjutnya perhatian. Nah, biasanya memperhatikan keinginan dan kebutuhan pelanggan dilakukan dengan cara mendengarkan dengan seksama dan sungguh-sungguh. Lalu mendengarkan dan memahami. Nah, mendengarkan konsumen dengan baik, dengan tepat, dapat dengan mudah memahaminya apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh konsumen. Selanjutnya sopan dan rendah hati. Nah, maksudnya itu tindakan sopan harus diaplikasikan mulai dari pembukaan atau salam. Nah, biasanya seorang penjual harus sopan dalam pembukaan atau salam. Cara-cara melayani juga harus sopan dan kesungguhan dalam memberikan pelayanan. Nah, itu harus diperhatikan. Lalu tujuan komunikasi bisnis ada informing. Nah, tujuan komunikasi bisnis itu informing itu tujuan pertama dari komunikasi bisnis. Jadi dia nih memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen memiliki pengetahuan mengenai produk perusahaan. Nah, itu informing biasanya. Memberikan informasi kepada konsumen sehingga konsumen memiliki pengetahuan mengenai produk perusahaan. Lalu persuading itu selain memberi informasi juga dia diharapkan konsumen akan terpengaruh dan terbujuk membeli produk. Nah, persuading itu biasanya tuh dengan cara persuasi. Jadi itu mengharapkan konsumen itu akan terpengaruh dan terbujuk oleh kita untuk membeli produk perusahaan kita. Nah, kolaborasi itu yaitu bisa menciptakan adanya kerjasama. Jadi menciptakan adanya kerjasama antara penjual dengan pembeli, kolaborasi. Nah, itu harus ada saling kolaborasi antara penjual dengan pembeli, yaitu dengan transaksi jual beli biasanya yang berkelanjutan dan dalam jangka waktu yang lama. Lalu tipe pelanggan ya. Tipe pelanggan biasanya ada yang pendiam biasanya. Nah, tipe ini biasanya tidak aktif bertanya dan cenderung senang memilih barang sendiri biasanya tipe pendiam ini. Pasti kita temui di toko-toko ya, tipe pelanggan atau konsumen pendiam ini biasanya dia nggak aktif bertanya, cenderung dia memilih barang sendiri. Lalu cerewet. Nah, tipe pelanggan ini banyak bertanya biasanya kalau cerewet ini dan berbicara meski terkadang tidak sesuai dengan tujuan pembelian. Biasanya tipe pelanggan ini dia akrab dan percaya diri biasanya ketika dihadapan dengan penjual, yaitu tipe cerewet. Lalu selanjutnya sombong. Nah, tipe ini agak sulit ditanya atau menerima informasi karena menganggap dirinya tinggi. Jadi Jadi adapun yang paling baik dalam menghadapi pelanggan ini adalah tetap sopan dan ramah. Kita misalnya menghadapi pelanggan yang sombong ya kita harus tetap sopan dan ramah. Lalu memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat biasanya ya. Lalu dedicated in customer. Tipe pelanggan ini telah mengetahui dan memutuskan apa yang akan dibeli. Nah, biasanya tugas penjual adalah melayani dan mengambilkan barangnya dengan cepat ya. Jadi misalnya ada pelanggan seperti ini,
Itu tipenya ya cirinya ya mengetahui dan memutuskan apa yang akan dibeli. Dia udah langsung tahu apa yang akan dibeli. Ya tugas penjual kita, ya kita harus melayani dan mengambilkan barang yang dia mau dengan cepat. Nah, the know it all customer itu tipe pembeli ini mengetahui segalanya, adalah tipe yang memiliki wawasan yang cukup baik mengenai produk. Nah, ini berarti tipe ini biasanya orang yang tahu tentang produk-produk sudah tahu. Ya tugas penjual ya kita menjadikan sebagai rekan diskusi untuk produk yang dibutuhkan ya. Terus the deliberate customer, tipe pelanggan ini menghabiskan waktu untuk memilih produk yang paling tepat sehingga banyak bertanya. Nah, biasanya tugas kita sebagai penjual memberikan saran. Lalu jenis-jenis komunikasi ya. Jenis komunikasi itu ada komunikasi verbal dan non verbal. Nah, verbal ini biasanya dengan lisan dan tulisan. Ya, contohnya seperti intonasi suara, yaitu intonasi yang berkaitan dengan nada, dengan cara seseorang mengucap sebuah kata, intonasi suara. Lalu racing ini kecepatan, biasanya komunikasi akan lebih efektif jika kecepatan bicara dapat diatur dengan baik, yaitu tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat, itu harus diatur racing. Lalu singkat dan jelas, komunikasi yang efektif apabila disampaikan secara singkat dan jelas sehingga lebih mudah dimengerti. Nah, nonverbal itu berarti penyampaian pesan tanpa kata-kata, jadi menggunakan anggota tubuh atau simbol. Biasanya menggunakan ekspresi wajah, kontak mata, sentuhan, gerak isyarat. Nah, itu nonverbal kayak gitu. Lalu berdasarkan perilaku, biasanya itu contohnya kalau perilaku itu sebentar. Ada formal, informal ya, non formal. Formal itu komunikasi yang terjadi di dalam organisasi yang tata caranya sudah diatur menurut struktur organisasinya. Biasanya rapat kerja contohnya. Lalu informal biasanya nih komunikasi yang terjadi di dalam organisasi yang tidak terikat oleh aturan maupun struktur organisasi. Nah, biasanya ini dia gosip. Non formal itu komunikasi yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi atau perusahaan, atau non formal. Lalu kalau berdasarkan ruang lingkup itu ada internal eksternal. Internal itu komunikasi yang terjadi di dalam komunikasi ya. Internal itu komunikasi yang terjadi di dalam komunikasi, contohnya rapat kerja. Lalu eksternal itu komunikasi yang dilakukan oleh para pegawai kantor dengan pihak lain di luar. Nah, biasanya ini contohnya kayak konferensi pers. Nah, berdasarkan cara penyampaiannya ada komunikasi udah berdasarkan ruang lingkup saja nih ya, nggak berdasarkan cara penyampaian. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.